Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita belajar bersama lagi ya di mata pelajaran laundry. Dan hari ini kita akan belajar terkait dengan proses pencucian. Siapa yang tidak tahu pencucian? Pasti semuanya tahu ya. Apa itu yang dimaksud dengan pencucian? Mari simak baik-baik ya. Proses pencucian adalah proses menghilangkan kotoran dan noda sehingga pakaian bebas dari kotor, bau, dan kuman sehingga pakaian tersebut bisa awet atau tidak cepat rusak. Lah, proses pencucian itu ada yang disebut dengan laundry, ada yang disebut dengan dry cleaning yang diakhiri dengan pressing. Nah, sekarang kita kenal yuk flowchart-nya laundry. Apa sih flowchart laundry? Flowchart laundry itu adalah diagram alur pencucian, di mana di hotel itu ada dua macam, yaitu alur pencucian untuk house laundry dan juga alur pencucian guest laundry. Siapa yang masih ingat apa itu house laundry, apa itu guest laundry? Tuliskan di kolom komentar ya. Sekarang mari kita bahas satu persatu terkait dengan alur pencucian house laundry dan guest laundry tersebut. Check it out. Untuk alur pencucian house laundry, ini dimulai dari proses collecting, kemudian transporting, kemudian sorting dan washing, kemudian lanjut kepada drying, lanjut dengan folding linen, kemudian setelah itu bisa digunakan lagi atau use of linen, atau mungkin juga bisa disimpan di bagian storage. Itu tadi terkait dengan flowchart untuk house laundry. Sekarang kita lanjutkan kepada flowchart untuk guest laundry. Yuk, check it out. Untuk alur pencucian guest laundry, ini hampir sama dengan house laundry. Yang membedakan nanti kalian amati sendiri ya. Ya, ini dimulai dari yang disebut dengan pick up atau collecting itu tadi. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan tagging atau marking. Kemudian setelah di marking itu harus di sorting. Setelah di sorting itu nanti di spotting atau yang disebut dengan pre-wash. Setelah di spotting lanjut untuk di washing. Setelah proses washing selesai dilanjutkan dengan pressing, kemudian packing, kemudian returning. Jadi diantarkan kembali ke tamu di kamarnya. Itu tadi terkait dengan alur pencucian untuk guest laundry. Sekali lagi, temukan apa perbedaan dari alur pencucian house laundry dan juga guest laundry. Dan sekarang mari kita bahas bersama-sama terkait dengan pengertian dari masing-masing proses tersebut. Kita mulai dari proses collecting. Apa itu proses collecting? Proses collecting itu adalah proses pengambilan atau pengumpulan linen ataupun pakaian kotor tamu. Biasanya petugas yang mengambil linen atau pakaian kotor tamu di kamar itu disebut dengan valet. Perlengkapan yang dibutuhkan antara lain yaitu troli, laundry bag, dan juga laundry list. Proses yang berikutnya yaitu sorting. Apa itu sorting? Sorting adalah proses memilah pakaian atau linen kotor berdasarkan bahan, warna, ukuran, serta tingkat pengotor. Kemudian yang berikutnya adalah marking. Marking adalah proses menandai pakaian kotor tamu menggunakan marking mesin agar pakaian tamu tidak tertukar. Dan untuk proses selanjutnya yaitu pre-wash atau spotting. Spotting adalah proses menghilangkan noda tertentu pada pakaian ataupun linen. Alat yang digunakan disebut dengan spotting machine. Kemudian bahan yang digunakan dalam proses spotting ada yang disebut dengan ingo. Ingo digunakan untuk noda tinta. Yang kedua ada rasgo. Ini digunakan untuk menghilangkan noda karat. Kemudian ada bongo. Ini digunakan untuk menghilangkan noda makanan. Dan berikutnya ada targo. Targo digunakan untuk menghilangkan noda krayon. Kemudian yang terakhir ada quick go. Ini digunakan untuk menghilangkan noda darah. Dan masih banyak lagi sebenarnya untuk bahan-bahan yang bisa digunakan dalam proses spotting. Coba kalian temukan ya nanti ya. Dan yang berikutnya, mari kita bahas terkait dengan proses pencucian.
Dan di awal tadi Miss Pance sudah menyebutkan bahwa proses pencucian itu ada dua, yaitu ada yang disebut dengan washing, ada juga yang disebut dengan dry cleaning. Sekarang kita bahas bersama apa itu washing dan apa itu dry cleaning. Dimulai dari washing dulu ya. Washing itu adalah proses pencucian terhadap bahan atau pakaian dengan menggunakan air dan juga cleaning agent. Alat yang digunakan yaitu washing machine. Dan perlu kalian ketahui juga bahwasanya hasil dari pencucian itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi hasil pencucian itu bisa bagus atau tidak, itu tergantung pada faktor-faktor berikut ini. Yang pertama yaitu jenis kotorannya. Kemudian yang kedua adalah jenis bahan cucian atau material yang dicuci. Kemudian yang ketiga yaitu jenis bahan pencuci atau laundry chemicalnya. Kemudian proses pencuciannya, yaitu terkait dengan temperatur, kemudian mesin cuci, kemudian prosesnya, dan juga waktunya. Waktu yang Miss Pance maksud di sini adalah durasinya. Jadi, lama kalian dalam proses pencucian itu akan mempengaruhi hasil dari proses pencucian. Kemudian yang kedua yaitu dry cleaning. Apa itu dry cleaning? Dry cleaning adalah proses pencucian kering, di mana di sini bahan yang digunakan adalah solvent. Untuk menentukan apakah pakaian itu nanti harus di dry cleaning atau di washing, itu dilihat dari bahan dan jenis pakaiannya. Alat yang digunakan yaitu dry cleaning machine. Kita lanjut ke proses yang berikutnya yaitu proses drying. Apa itu drying? Drying adalah proses pengeringan pakaian setelah dicuci. Di sini ada 3 jenis proses drying. Yang pertama yaitu tumble dry, di mana proses pengeringannya menggunakan mesin pengering. Kemudian yang kedua yaitu hang dry. Ini adalah proses pengeringan dengan cara dijemur atau digantung. Kemudian selanjutnya ada flat dry. Ini adalah proses pengeringan dengan diletakkan pada media yang datar seperti lantai, meja, atap, dan sebagainya. Nah, alat yang digunakan untuk pengeringan yaitu drying tumbler atau juga bisa hanger ataupun juga meja kalau itu dilakukan secara manual. Sekarang kita lanjut ke proses yang berikutnya yaitu pressing. Pressing adalah proses penyetrikaan atau pelicinan atau pengepresan terhadap bahan ataupun pakaian. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain ironing atau pressing simbol, di mana di situ nanti kalian harus memperhatikan simbol-simbol ini pada pakaian kalian. Kemudian peralatan pressing itu ada beberapa yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu utility dry cleaning. Ini digunakan untuk pressing bagian kaki celana panjang ataupun rok ataupun dress di bagian bawah. Dan yang berikutnya ada body presser. Ini digunakan untuk melicinkan kemeja yang berbahan katun. Kemudian ada lagi yang berikutnya yaitu yang disebut dengan flat work iron. Ini biasanya digunakan untuk melicinkan linen yang berukuran besar seperti sheet, pillowcase, towel, dan lain sebagainya. Untuk proses yang berikutnya yaitu proses finishing. Untuk proses finishing ini terbagi menjadi 2 cara, yaitu hanging ataupun folding. Hanging itu berarti digantung, sedangkan folding itu berarti dilipat. Sedangkan untuk menentukan apakah pakaian tersebut digantung atau dilipat itu dilihat dari jenis pakaian dan juga bahannya, atau bisa juga tergantung pada request tamu. Setelah proses finishing selesai, maka untuk guest laundry dilakukan yang namanya packaging atau pengemasan. Baru kemudian nanti diantarkan kembali kepada tamu di kamar. Sedangkan untuk house laundry akan dilakukan proses storing atau penyimpanan di dalam storage room.
Dan sekarang mari kita kembali ke ruang kelas. Baik anak-anak, demikian tadi penjelasan dari Miss Mance terkait dengan proses pencucian. Untuk pendalaman materi, silakan tuliskan satu pertanyaan di kolom komentar gizi kalian. Dan jangan lupa menjawab beberapa pertanyaan dari Miss Mance pada saat penyampaian materi. Dan jangan lupa juga tetap jaga kesehatan kalian, ikuti protokol kesehatan, dan terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Miss Mance akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.